Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta Hadi Ramadhani dari kelas D. Saya akan menjelaskan perbedaan internet, intranet, dan extranet, dan menjelaskan cara kerja ISP. Yang pertama ada internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan infrastruktur komunikasi yang ada di seluruh dunia. Jangkauan internet sangat luas dan mencakup seluruh dunia. Fungsinya memudahkan akses hiburan seperti musik dan film, mendukung kegiatan bisnis, pendidikan, dan lainnya, mempermudah informasi, memfasilitasi ilmu pengetahuan. Di halaman kedua ada asal-usul internet. Asal-usul internet berasal dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan jaringan komputer. Jaringan prekursor utama ARPANET awalnya berfungsi sebagai tulang punggung untuk interkomunikasi jaringan akademik dan militer pada tahun 1990-an. Pendanaan National Science Foundation Network sebagai tulang punggung pada tahun 1980-an, serta pendanaan swasta untuk ekstensi komersial lainnya mendorong partisipasi dunia dalam pengembangan teknologi jaringan baru. Penggabungan banyak jaringan, keterkaitan jaringan komersial dan perusahaan pada awal tahun 1990-an menandai dimulainya transisi internet modern dan menghasilkan pertumbuhan eksponensial yang berkelanjutan ketika generasi institusional, personal, dan seluler terhubung ke jaringan. Meskipun banyak digunakan oleh akademisi sejak tahun 1980-an, komersialisasi memasukkan layanan dan teknologi ke dalam hampir setiap aspek kehidupan modern. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan internal yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Intranet mempercepat pertukaran informasi atau data dalam lingkup internal. Biasanya intranet beroperasi melalui LAN. Apa itu LAN? LAN itu Local Area Network atau One Wide Area Network. Fungsinya menghubungkan komputer dan perangkat jaringan dalam organisasi. Kelebihan dan manfaat intranet. Kelebihan intranet menjadi alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri. Yang kedua, intranet meningkatkan tanggapan terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan. Intranet mendapat banyak keuntungan karena adanya dukungan World Wide Web yang memungkinkan pengguna yang luas digunakan masyarakat menggunakan internet. Caranya dengan membuat website. Intranet menjadi tren ini karena kefleksibelan web yang mudah digunakan. Manfaat untuk sekolah: membantu dalam pengajaran pembelajaran sekolah lebih mudah, membantu dan mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan siswa untuk masa depan, memberikan siswa lebih banyak informasi untuk menambah kurikulum pengajaran. Yang ketiga ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik. Tujuannya untuk membagi informasi atau operasi bisnis secara aman kepada pihak eksternal yang dipercayai seperti pelanggan, vendor, atau mitra. Fungsinya memberikan akses terkendali bagi pihak eksternal yang sudah dipercaya, memungkinkan kolaborasi dengan mitra bisnis di luar organisasi, menyediakan saluran komunikasi yang aman dengan pihak eksternal. Cara kerja extranet.
Ekstranet memungkinkan akses terbatas dari luar perusahaan, misalnya mitra bisnis dapat mengakses informasi tertentu seperti status pesanan atau inventaris produk. Keamanan. Ekstranet menggunakan mekanisme keamanan seperti kata sandi atau sertifikat digital untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Contoh, bayangkan sebuah portal ekstranet tempat pemasok mengunggah faktur mereka dan tim keuangan perusahaan dapat mengakses pembayaran. Kesimpulan perbedaan intranet dan ekstranet. Simpelnya, intranet untuk global, intranet untuk internal, untuk anggota saja yang dekat gitu. Ekstranet terbatas untuk pihak eksternal yang sudah sangat dipercayai. ISP. Saya akan menjelaskan cara kerja ISP. Yang pertama, untuk dipahami dulu apa itu ISP. ISP adalah penyedia layanan internet. Mereka perusahaan atau organisasi yang menyediakan akses internet kepada kita baik melalui kabel, serat optik, nirkabel, atau teknologi lainnya. Fungsinya ISP untuk keamanan jaringan kita, untuk mengamankan jaringan dari virus-virus gitu. Yang kedua, komunikasi jarak jauh buat chatan atau video call gitu. Yang ketiga, penyedia layanan internet untuk ngasih kita internet gitu. Cara kerjanya, permintaan koneksi. Ketika kita ingin terhubung ke internet, misal membuka browser, kita mengirim permintaan koneksi ke ISP. Cara kerja yang kedua, routing jaringan. ISP akan merouting jaringannya ke perangkat yang kita gunakan, kayak komputer, ponsel, atau tablet. Mereka mengarahkan lalu lintas data ke sumber informasi yang kita inginkan. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata, minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Anjay.